Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki materi pembelajaran, ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya, indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran yang tepat. Sekarang kita memasuki materi pembelajaran. Kalian ada yang tahu nggak apa sih itu teks eksplanasi? Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik itu alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan pemahaman secara detail dan jelas agar para pembaca menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Kemudian teks eksplanasi ada memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi ciri-ciri yang pertama yaitu ada beberapa paragraf dalam satu tulisan. Yang kedua, ada topik dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kalimat dalam setiap paragraf merupakan fakta. Yang keempat, memiliki informasi yang aktual. Yang kelima, mengandung sifat keilmuan. Dan yang keenam, memiliki struktur yang baku. Kemudian teks eksplanasi memiliki struktur. Nah, struktur yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi memiliki makna tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, biasanya bisa mengangkat poin mengenai proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam bisa terjadi. Kemudian yang kedua, garis urutan sebab dan akibat. Struktur teks eksplanasi yang baik juga memiliki alur urutan sebab akibat, karena di saat membahas fenomena harus disusun berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang ketiga, interpretasi. Pada setiap teks eksplanasi dibutuhkan pemaknaan atau interpretasi. Nah, interpretasi dalam teks eksplanasi merupakan penarikan kesimpulan. Kemudian penulis bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang telah disusun tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh teks eksplanasi pada buku siswa halaman 1 dan 2, yaitu tentang listrik pengubah wajah dunia. Nah, selanjutnya kalian perhatikan pada halaman 3 ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja yang ada dalam teks eksplanasi yang kita baca tadi. Nah, jadi mari kita jawab bersama-sama.
Pertama, pertanyaan paragraf pertama, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, jadi berdasarkan teks eksplanasi yang kita baca tadi, adapun topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis adalah alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian pertanyaan paragraf kedua, bagian A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jadi, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Selanjutnya bagian B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Nah, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Selanjutnya pertanyaan paragraf 3, bagian A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jadi, arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah, untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Kemudian pertanyaan bagian B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Adapun manfaat dari arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas tadi. Pertanyaan paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jadi kesimpulannya adalah Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kemudian, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Nah, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Selanjutnya, rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kemudian, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia, namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, paragraf yang kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan secara singkat. Jadi, pesan yang disampaikan oleh penulis adalah proses arus listrik hingga sampai ke rumah penduduk dan pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian tugasnya yaitu kalian mencari teks eksplanasi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, dan mengumpulkannya ke pertemuan kita selanjutnya. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.